Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kali ini kita diberikan kesempatan untuk membahas tentang Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satira Firmansyah Sitepu dari Prodi S Hukum Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan membahas tentang lambang sila-sila dari Pancasila. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang. Bintang memiliki 5 sudut yang menggambarkan 5 agama yang ada di Indonesia. Jadi bintang itu bermakna adanya 5 agama yang berbeda-beda di Indonesia. Sila kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai. Kenapa rantai? Rantai memiliki makna, yaitu manusia yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Jadi dalam berkehidupan sehari-hari, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, dia membutuhkan pertolongan satu sama lainnya. Di sila ketiga, ada persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kenapa sih pohon beringin? Karena pohon beringin itu adalah pohon yang besar, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Seperti yang di sila pertama ada kaitannya, ada 5 agama di Indonesia. Jadi kita bagaimana cara agar bisa menerima perbedaan antara agama satu dengan agama lainnya. Di sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Kenapa sih mesti kepala banteng? Di sila keempat ini intinya kita harus ada yang namanya musyawarah, berkumpul gitu untuk mendapatkan solusi dari segala macam masalah yang ada di dalam masyarakat, di dalam bermasyarakat kayak gitu. Jadi itu semua masalah-masalah ada solusinya ketika kita mau bermusyawarah gitu, berkumpul. Dan yang kelima, sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi. Kenapa padi dan kapas? Maknanya ialah padi adalah kebutuhan setiap manusia, sedangkan kapas itu sandang dan pangan gitu. Jadi agar masyarakat berkehidupan makmur, maka harus adanya sandang dan pangan itu gitu. Ya, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resa Arifatul Afifah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam konten video ini saya akan menjelaskan tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia. Guna memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Koshim Mawardi MPD. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara bagi bangsa Indonesia dan sangat berdampak besar bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara itu apa saja? Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Dan yang keempat, Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Sekarang saya akan membahas satu persatu dari beberapa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara untuk Indonesia tadi. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Maksudnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Seperti contohnya,
Sila pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya apa? Setiap manusia berhak beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Sila kedua yaitu tenggang rasa, saling menghormati terhadap sesama manusia. Sila ketiga, kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme dan dari hati dan diri kita. Untuk sila keempat, setiap warga negara ketika ingin mengambil keputusan, kita harus bermusyawarah atau mengadakan musyawarah mufakat. Seperti itu. Untuk sila yang kelima, kita harus menumbuhkan rasa kekeluargaan dan melaksanakan gotong royong di lingkungan masyarakat sekitar. Seperti itu. Untuk pentingnya Pancasila sebagai dasar negara ke Indonesia yang kedua, yaitu Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Maksudnya adalah ketika Pancasila diaplikasikan dalam kehidupan berwarga negara, maka tujuan negara dapat tercapai. Nah, tujuan negara itu sendiri terdapat pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Apa saja tujuan-tujuan berdirinya tujuan Pancasila, tujuan bangsa Indonesia didirikan ini? Yang pertama, satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia. Nah, lanjut. Ketiga, sebagai sumber hukum di Indonesia. Nah, maksudnya apa? Semua hukum-hukum dan semua ketentuan-ketentuan yang ada di negara Indonesia itu berdasarkan Pancasila. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Maksudnya, Pancasila mengandung makna-makna yang sangat erat, seperti Pancasila itu ideologi, ya kan? Gagasan negara. Nah, di negara Indonesia itu sangat beragam macam budaya, beragam macam suku, bahasa, agama, ras. Nah, saat itu juga musyawarah rasa saling menghormati, saling menghargai sesama walaupun beda ras, beda keragaman, seperti itu. Jadi itulah yang membedakan bangsa kita dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Dengan rasa kekeluargaan yang sangat erat, rasa kebersamaan yang sangat dominan kuat. Nah, seperti itu. Mungkin cukup itu saja materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah ucapan, salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dan sebagai alat pemersatu, lambang pemersatuan kesatuan, dan sebagai alat pemersatu dan sebagai alat pertahanan suatu bangsa negara Indonesia. Dan menurut Mohyamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau asas, dasar atau pengetahuan tingkah laku yang penting dan baik. Dan menurut I.R. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dan menurut Panitia 5, Pancasila adalah 5 asas yang merupakan ideologi negara. Kelima, sila itu merupakan kesatuan dan kesatuan yang tidak dapat dipisah satu sama lain. Hubungan antara 5 asas erat sekali, berangkaian dan tidak berdiri sendiri-sendiri. 5 sendi utama penyusunan Pancasila merupakan ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 sudah dicantumkan bahwa
5 asas Pancasila tersebut. Adapun fungsi umum Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian para luhur. Dan yang keempat, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Dan sebagai fungsi pokok Pancasila. Fungsi pokok Pancasila dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang artinya adalah memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifat. 3 fungsi sebagai pandangan hidup bangsa negara Indonesia. Antara lain, yang pertama, mempererat Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian para luhur. Dan yang keempat, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Dan sebagai fungsi pokok Pancasila. Fungsi pokok Pancasila dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang artinya adalah memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifat. 3 fungsi sebagai pandangan hidup bangsa negara Indonesia. Antara lain, yang pertama, mempererat bangsa Indonesia, memelihara dan mengkukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Dan yang ketiga, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritis upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Dan fungsi pokok Pancasila yang nomor 2 yaitu Pancasila sebagai dasar negara atau dasar filsafat. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber yang berlaku di negara kita. Maksudnya sumber dari segala hukum yang berlaku di negara kita dan dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berikut beberapa rinciannya. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Yang nomor 2, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 3, perwujudkan cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia. Yang nomor 4, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara lainnya termasuk pemerintah, maksudnya termasuk partai politik itu harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1445. Berikut materi yang bisa saya sampaikan dari pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, dan adapun fungsi umum Pancasila, adapun juga fungsi pokok Pancasila. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya materi saya ini saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Wallahu muwaffiq illa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mencoba menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih itu Pancasila? Pancasila secara bahasa itu terdiri dari 2 suku kata panca dan kata sila. Kata panca ini memiliki arti 5, sedangkan kata sila memiliki arti asas atau aturan. Jadi kalau digabungkan, Pancasila itu memiliki arti sebagai 5 aturan
dasar yang mengatur penyelenggaraan serta kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia. Kalau secara sederhana, Pancasila bisa diartikan sebagai ideologi dasar yang berisikan aturan-aturan tentang bagaimana cara kita hidup dan juga mengatur pemerintahan negara. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang beradab; 3, persatuan Indonesia; 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas menu utama yang mau saya jelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Pancasila sebagai dasar negara, maksudnya Pancasila dijadikan landasan atau dasar dalam penyelenggaraan negara, khususnya di negara kita, Indonesia. Di sini ada 2 kunci, yaitu kata penyelenggara dan juga aturan dasar atau landasan. Jadi penyelenggara dan aturan dasar ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.